Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Tapi aku percaya, Fit. Kamu nggak ada hubungannya sama kejadian itu. Aku kenal kamu kok. Makasih ya, Al. Aku juga nggak tahu kenapa aku selalu ditempatin di posisi yang salah. Dulu, aku selalu disalahkan sama mama kamu. Sekarang sama ibunya Pak Farel. Udah dulu ya, Al. Masa sih kamu nggak punya sedikit perasaan khusus ke aku? Tolong ngertiin aku, Kai. Aku nggak suka sama kamu. Seperti halnya kamu nggak suka sama Restu. Kamu nggak mau kan dipaksa? Pokoknya mulai sekarang kamu harus ngelupain aku. Yaudah, saya makan. Ini roti apa sih, Pak? Kok bentuknya aneh? Itu namanya croissant. Enak loh. Apalah itu namanya susah banget. Saya makan ya, Pak. Cuman mungkin gak sih hubungan aku sama Farel yang udah lama gini tergoda sama kamu dengan gampangnya kayak gitu. Jadi kalau Farel bilang dia cinta sama kamu, mendingan kamu pikirin lagi, David. Bisa aja kan dia cuman mainin kamu aja. Kamu ngerti kan maksud aku, Fit? Iya, Mbak. Aku ngerti. Moza, kamu yang tegar ya ngadepin semuanya. Tante yakin kok, kamu pasti bisa meraih hati Farel kembali. Ya, si gadis kampung itu masih kerja di sana atau udah dipecat? Masih, Tante. Cuman sekarang ditempatinnya di luar bersihin taman. Kok dikasih kesempatan lagi sih? Harusnya langsung dipecat aja. Gak mungkin, Tante. Gak mungkin Farel ngelakuin itu. Tante kan tahu sendiri. Tante nggak ngerti sama Farel. Apa sih istimewanya gadis kampung itu? Sampai Farel tega banget membatalkan pernikahan kamu sama dia. Aduh, harusnya gadis itu kan ditendang jauh-jauh aja. Moza, Tante tuh darah tinggi tau nggak? Kalau ingat gadis kampung itu. Loh, Kay? Kamu tuh mau kemana sih? Tadi kan kamu gak ngantor karena sakit. Kok malah mau pergi? Mau ke dokter, Mi. Sendirian? Mami temenin ya, sayang ya? Kalau nggak sama aku aja, Tante. Ya, Kay? Nggak usah. Aku sendirian aja. Aku masih kuat nyetir kok. Kayla, kenapa sih gak ke Restu aja?
Mi, Mami jangan marah ya. Memangnya kenapa? Aku nggak bisa Mi sama Restu. Dan Restu udah mutusin untuk nggak nemuin aku lagi. Jadi Mami jangan ngarepin apa-apa dari perjodohan ini. Mi, please. Mami kan udah janji untuk nggak maksa aku. Terserah kamu aja lah, Kay. Jadi kalau Farel bilang dia cinta sama kamu, mendingan kamu pikirin lagi, David. Bisa aja kan, dia cuman mainin kamu aja. Udah dong, Ki. Gue tuh sebenarnya nggak enak banget loh. Tiap kali kita dugem, gue harus mulangin lo dalam keadaan mabok terus. Dan masalahnya mesti tentang cowok. Gue nggak ngerti deh, Kay. Padahal lo tinggal milih doang kan? Tinggal milih. Kenapa juga setiap cowok yang gue pilih tuh nggak pernah suka sama gue? Gue tahu Aldo itu orangnya baik, pinter, ganteng. Tapi lo ngapain masih ngarepin dia, Kay? Iya, Kay. Lagian Kay itu bukan lo banget deh. Nggak tahu deh. Gue tuh udah nyoba sama Kevin, Restu, tapi nggak ada yang cocok. Kamu lama banget sih ditungguin. Dari mana aja kamu? Ngapain sih Bapak memperdulikan saya? Saya mau kemana kan terserah saya. Itu kan bukan urusan Bapak. Fit, Saya mohon jangan pernah kesini lagi. kamu kok kasar banget sama saya? Kalau Papa masih nekat kesini, saya akan ngaduin ke Mbak Moza. Saya nggak ngerti maksud kamu apa sih, Fit? Jangan mempermainkan saya. Maksud Bapak apa sih selama ini Bapak deketin saya? Karena saya suka sama kamu, Fitri. Bapak tuh dulu kasar sama saya. Dulu semena-mena sama saya. Gak mungkin Bapak berubah secepatnya kayak gini. Bapak tuh udah lama pacaran sama Mbak Muza. Kenapa Bapak sekarang malah deketin saya? Apa karena Bapak cuma mau bikin saya GR? Kenapa sih Bapak tega banget sama saya? Bapak udah nyakitin perasaan Mbak Muza. Apa sekarang saya korban selanjutnya? Fit, saya benar-benar bingung sama kamu. Tolong Pak. Saya mohon Bapak nggak usah datang-datang ke kosan saya lagi. Astaga, Non. Non Gala, kenapa lagi sih, Non? Ya Allah, aduh, Kay. Kamu tuh mabuk lagi ya? Mami sama Papi belum tidur. Tante, Om, kita udah coba cegah dia, tapi kayak lainnya ngeyel. Makasih ya, Di, udah kamu anterin. Permisi ya, Om. Kamu tuh, Kay, kamu tuh emang badung ya? Bilangnya ke dokter, taunya dugem. Kamu nih kapan dewasanya sih? Kamu udah nggak remaja lagi. Jalanin hidup jangan main-main seperti ini dong. Mami sama Papi ngomelnya tuh jangan sekarang. Percuma kalau orang lagi mabok. Anak mabok keturunan siapa sih? Keturunan Papi kali, turunan Mami nggak ada. Enak aja keturunan keluarga Mami. Berantem mulu.
Mau ngapain lagi si Moza? Semalaman aku nggak bisa tidur mikirin hubungan aku sama Farel. Tenang aja Mbak, Pak Farel pasti akan tetap menikahi Mbak Moza. Dan saya yakin Pak Farel nggak mungkin mengecewakan hatinya Mbak Moza. Makasih ya, Fit. Kamu bisa dipercaya kan? Maafin saya ya Mbak, saya sudah mengganggu hubungannya Pak Farel dengan Mbak Moza. Ya, Fit. Rel, tadi mami kamu nelfon, ngingetin buat ntar malam. Kita jadikan makan malam sama papi mami kamu? Mos, waktu itu kamu bilang perasaan aku ke Fitri adalah emosi sesaat. Tapi kamu salah, Mos. Perasaan aku ke kamu itu yang namanya emosi sesaat. Aku gak mau ribut lagi sama kamu, Rel. Dulu kau pernah janji sama aku, apapun yang terjadi kita akan tetap menikah. Karena itu amanat yang gak bisa diabaikan. Tapi sekarang, jadi jangan mulai lagi deh. Aku justru kasihan sama kamu, Mos. Kamu gak ngeri apa? Membayangin pernikahan kita seperti apa? Tenang aja, Rel. Aku bukan anak kecil lagi. Jadi aku pasti bisa ngatasin semuanya. Gimana caranya ya? Al, ngapain kamu di sini? Aku cuma bawain vitamin Fit buat kamu. Nih. Kamu kan sekarang kerjanya di luar. Aku takut kamu pingsan lagi kayak dulu, Fit. Kamu kan kena anemia. Makasih ya, Al. Satu lagi, Fit. Kamu harus banyak minum ya. Aku takut kamu kena dehidrasi. Kan di luar panas, keringat kamu keluar terus. Kamu harus banyak minum ya. Dehidrasi itu apa? Kekurangan cairan, Fit. Itu bahaya loh. Oh iya, Kamu nggak pulang? nanti ya, masih ada pekerjaan. Kamu mikirin sesuatu ya, Fit? Farel ya? Enggak, Al. Enggak. Aku pulang dulu ya. Iya. Sebenarnya apa sih yang aku rasain ini? Kok aneh ya? HP-nya nonaktif. Kemana nih anak? Padahal tadi dia bilang sama papi kalau dia nggak akan lembur. Karena dia tahu kalau kita mau makan malam sama-sama. Mungkin si Farel kena macet ya? Loh, kirain udah pada berangkat. Emangnya Kak Farel belum datang? Kabur kemana ya dia? Kamu mabuk nggak mabuk sama ya ngacoknya. Kamu ingat ya, kamu tidak boleh keluar malam lagi. Sekali lagi papi lihat kamu dugem, papi kirim kamu keluar negeri. Iya, Pi. Tapi Kak Farel nyangkut di mana ya? Jangan-jangan Jangan-jangan apa? enggak. Jangan-jangan Farel lagi sama Fitri. Halo, Cewek kampung. Kakak gue lagi sama lo ya? ini Mbak Kayla ya? Iya. Kak Farel sekarang lagi sama lo kan? Mana sini? Suruh dia balik sekarang. Pak Farel nggak di sini kok. Saya sendiri.
bohong deh. Cepetan suruh pulang karena semua keluarga udah nungguin dia buat makan malam di luar. Kok Mbak nuduh saya kayak gitu sih? Sumpah Mbak, Pak Farel tuh nggak di sini. Orang saya di sini sendiri. Saya juga nggak tahu Pak Farel kemana. Beneran dia nggak ada sama lo? Iya. Kemana ya dia? Kasian kan kamu jadi kecewa kayak gini. Ngapain dipikirin? Kan bukan urusan aku. Om, Tante, mendingan saya pulang aja ya. Loh, kamu kok pulang sayang? Nggak apa-apa, Tante. Mungkin makan malamnya lain kali aja ya. Kan masih banyak waktu. Maafin Farel ya Musa. Kamu pasti sudah jenuh nunggu dia. Om gak bisa cegah kamu kalau kamu mau pulang. Tapi kamu perlu tahu, Om tidak akan tinggal diam atas sikap Farel. Terutama karena dia sudah mengecewakan kamu seperti ini. Kadang-kadang Farel itu kayak anak kecil. Pasti nanti Tante tegur dia. Kamu ya sabar ya sayang ya. Om, Tante, saya pulang dulu ya. Farel, kamu tuh kemana aja sih? Keterlaluan ya kamu. Tega banget ngecewain orang. Dari mana kamu? Pasti kamu dari... Mi, Dari mana maksud Mami? Pasti kamu dari Dugem, iya kan? enggak Mi. Aku cuma abis lembur di kantor. Farel, kamu jangan bohongin Papi ya. Papi tadi telepon kamu ke kantor dan langsung ke meja kamu. Gak ada yang angkat. Abis dari kantor aku keliling Jakarta, Bi. Aku pusing mikirin ini semua, Bi. Rel, kamu tertekan mikirkan pernikahan itu. Kalau kamu mau tahu, sebenarnya Moza pernah bilang sama Papi kalau dia ingin menyerah dan mengakhiri rencana itu. Tapi Papi yang mati-matian mencegahnya. Karena Papi masih berharap hubungan kalian masih bisa diselamatkan. Tolonglah, Rel. Jangan kecewakan kami. Terlebih Moza. Aku yakin sekali. Pasti Farel tadi kabur ke rumah Fitri. Mi, kenapa ya anak-anak kita itu kalau mau nikah selalu ada masalah? Dia pasti main ke kos gadis kampung itu. Awas kamu ya, Fit. Jangan kamu pernah bermimpi bisa dapetin anakku. Misi, Pak. Fit, saya harus ngomong sama kamu. Nggak ada yang perlu diomongin lagi. Permisi. Foto apa tuh, Mas? Kalian bener-bener pasangan yang serasi ya, Mas? Kamu cocok banget sama Farel, Mas. Kamu nggak usah ngibur aku kayak gitu deh, Al. Kamu tahu sendiri kan hubungan aku sama Farel kayak gimana? Hubungan aku sama Farel di ujung tanduk. Kalaupun pernikahan itu terwujud, itu karena paksaan, Al. Aku
Aku sering iri sama perempuan lain yang punya kisah cinta lebih beruntung dibanding aku. Mereka bisa pacaran bertahun-tahun, lancar dan tanpa hambatan, terus menikah dan bahagia, Al. Tapi dengan adanya rintangan, justru hubungan kalian makin kuat, Mos. Sebenarnya apa sih yang dipilih cowok buat milih calon istrinya? Setiap cowok nggak sama, Mos. Tapi kalau aku pribadi, aku milih istri seperti dia milih gaun pengantinnya. Yang dilihat bukan menggilapnya, tapi bahannya yang bagus supaya jatuhnya jadi baik. Simpel kan? Apa yang kamu maksud itu, Fitri? Kemana kamu sama anak saya semalam? Semalam saya di kosan, Bu. Pakai bohong lagi. Kamu jujur aja sama saya. Semalam Farel itu ada di tempat kos kamu kan? Bu, kenapa sih saya selalu dituduh? Kalau emang anak ibu nggak tahu pergi kemana, tanya langsung sama anak ibu. Kurang ajar ya kamu sama saya. Ingat ya, kamu tinggalin anak saya atau saya bisa lebih kasar daripada ini. Mami. Apa yang Mami lakukan sama Fitri, Mi? Dia ini nggak salah apa-apa, Mi. Fitri? Udah, kejar sana. Nggak berani? Kejar dong. Biar mamimu pingsan di sini. Farel! Kok dia bela-belain anak kampung itu sih daripada maminya? Fitri? Fit, buka dong, Fit. Aku tahu kamu marah, tapi kita perlu bicara, Fit. Fit. Jadi Mami gambar dia? Iya, Kay. Abis Mami nggak bisa nahan emosi. Pernikahan kakakmu sama Moza kan bentar lagi. Emang sih, Mi. Dia tuh nyebelin banget. Kalau tadi aku ada di situ juga mungkin udah aku gampar kali. Mami juga nggak habis pikir sama kakakmu Farel. Masa dia lebih belain gadis kampung itu daripada Mami? Tahu nggak, Kay? Dia tuh kejar gadis kampung itu. Padahal kalau dibandingin Kak Moza, Fitri mah nggak ada apa-apanya. Cinta itu emang aneh ya. Iya, kayak kamu juga kan? Maksud Mami apa? Cinta itu emang aneh. Buktinya kamu.
mau dijodohin sama Restu, kamu nolak. Katanya nggak cinta. Padahal apa sih kurangnya Restu? Udah Mi, kok malah ngebahas aku sih? Ya udah deh, pokoknya Mami tenang aja. Besok pasti aku bakal kasih Fitri pelajaran supaya dia nggak deketin Kak Farel lagi. Pak Farel. Fitri. Bapak kok masih di sini? Bapak mendingan pulang aja ya. Bapak lepasin saya. Saya nggak akan melepasin kamu, Fit. Kamu harus dengar saya dulu. Tapi Pak, Saya mencintai kamu, Fitri. Tadinya saya juga ragu, Fit, dengan perasaan saya ini. Tapi makin lama, perasaan saya makin sulit dibendung, Fit. Dan saya yakin, ini yang namanya cinta, Fitri. Bapak mabok ya? Saya serius, Fit. Saya nggak main-main. Pak, Bapak tuh nggak cocok sama saya. Jadi mana mungkin Bapak suka sama saya kalau Bapak lagi nggak mabok? Fit, kamu tahu. Kamu tuh hebat di mata saya, Fit. Selama ini cuma kamu yang bisa bikin saya ketawa. Karena kamu hidup saya jadi indah, Fit. Dan karena kamu, saya bisa ngelupain masa lalu saya, Fit. Bapak yakin sama perasaan Bapak? Sebenarnya, saya juga mencintai seseorang. Saya juga mengidolakan seseorang, tapi itu bukan Bapak. Tanpa cinta, Maafin saya. cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti. Fitri. Bila aku mati, cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku merana. Asal engkau akhirnya denganku, ku bersumpah atas nama cinta. Gak mungkin aku menerima cintanya Pak Farel. Karena aku merasa gak berhak. Dan aku gak mau jadi penyebab kegagalannya pernikahan mereka berdua. Maafin aku, Pak. Atas nama cinta. Pak, sebenarnya saya juga mencintai seseorang. Saya juga mengidolakan seseorang, tapi itu bukan Bapak. Pagi Pi, pagi Mi. Oke. Kamu mau kemana pagi-pagi udah rapi? Ke kantor lah Pi. Papi kira kamu cuma tahan sebulan kerja kantoran. Enggak lah, waktu itu kan aku sakit. Jadi boleh dong nggak masuk.
Sakit apa kalau berobatnya ke tempat dugem? Iya deh, maaf. Kayla janji deh, Kayla gak bakal kayak gitu lagi. Oke, denger ya. Walaupun kamu kerja di kantor milik orang tua kamu sendiri, kamu tidak bisa bersikap seenaknya. Papi ini punya banyak karyawan. Jadi kamu harus justru jadi contoh yang baik buat mereka. Kamu harus serius kerja. Profesional, ya? Farel, sarapan dulu yuk. Males, Mi. Nanti aja di kantor. Berangkat duluan ya, Pi. Farel kenapa? Kok kayak marah gitu? Stres kali, Pi. Sebentar lagi kan hari hanya. Kayla, Hai Al. lama gak kelihatan. Iya, Kamu sakit apa, Kai? sakit. Sakit apa ya? Sakit hati kali ya. Aku duluan ya. Kayla kok nggak ngeledek-ledekin lagi sih? Cuek lagi sekarang. Gimana, Fit? Dia nggak lagi ngedeketin kamu kan? Enggak, Mbak. Syukurlah. Soalnya kan pernikahan aku sama dia juga semakin dekat. Aku cuman pengen ngomong satu hal sama kamu. Punya mimpi itu bagus. Tapi kalau terlalu tinggi, nanti kita sendiri yang sakit. Maksud Mbak Musik ini aku. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya segera ke sana. Heh, masih berani lo ya masuk sini? Dengar baik-baik ya. Kakak gue itu nggak mungkin suka sama lo. Lo tuh nggak tahu malu banget sih. Dia nggak mungkin punya selera serendah itu. Emang lo pikir lo Cinderella apa? Apa? Lo nantangin gue? Lo mau bilang kalau lo nggak tahu apa-apa? Dan lo mau bilang kalau lo nggak salah tapi kakak gue yang salah? Iya? Geeran banget sih lo. Mbak, jangan mentang-mentang saya orang miskin, jadi Mbak bisa seenak-enaknya sama saya. Dulu emang saya nggak peduli saya diperlakukan apa aja, tapi sekarang saya nggak akan biarkan saya disakiti orang lain. Lo tuh nyebelin banget ya. Lo yang pantas dikasih pelajaran tau gak? Kayla, Fitri. Apa-apaan sih kalian? Kamu gak usah ikut campur deh. Kayla! Oh, jadi ini maksud kamu datang ke kantor? Pantes kamu dari rumah begitu semangat. Ternyata cuma untuk berantem. Tapi dia yang mulai duluan, Pi. Diam kamu! Kelakuan kamu tuh bikin malu, tau gak? Kamu kayak anak kecil. Fitri, sini, coba lihat muka kamu. Hai dong Fitri. Coba angkat muka kamu deh. Sini saya obatin. Nggak usah, saya bisa sendiri kok. Kamu tuh bandel banget ya. Saya tuh mau ngobatin kamu, Fit. Adik Bapak tuh yang duluan. Iya, saya minta maaf ya. Kok Bapak senyum-senyum? Lucu muka kamu, berantakan kayak gitu.
berantakan kok dibilang lucu. Iya, udah. Kamu tadi pasti mikir saya akan ngebelain kamu ya? Enggak. Saya nggak butuh dibelain. Saya bisa belain diri saya sendiri kok. Gitu dong. Saya seneng deh. Kamu bisa marah kalau diperlakukan kayak gitu. Jangan bisanya nangis, pasrah. Saya nggak suka kalau kamu kayak gitu. Ini sebenarnya bukan sifat saya ya. Yang suka pengen tahu lah. Tapi sebenarnya siapa sih? Itu orang yang kamu cintai itu. Bapak nggak perlu tahu. Nyesel saya buatin kamu. Atas nama cinta. Muka jadi cacat kayak gini kan. Udah capek-capek dirawat, di facial, malah dirusak sama cewek kampung itu. Aduh. Kai, aku kenal banget Fitri ya. Dia bukan tipe cewek yang temperamental. Iya sih, tapi dia udah kelewatan, Al. Nyolotin. Aku tanya baik-baik malah dia naik darah. Berantem deh akhirnya. Terus saya tuh belain cewek kampung kayak gitu. Aku cuma pengen ngomong satu hal sama kamu. Punya mimpi itu bagus. Tapi kalau terlalu tinggi, nanti kita sendiri yang sakit. Fit, tadi kamu berantem sama Kayla ya? Apanya yang luka, Fit? Cuman ini doang kok, leher aku. Tapi nggak apa-apa kok, tadi udah diobatin sama Farel. Farel? Ya apa hebatnya? Ya, wajar dong kalau dia bertanggung jawab, kan adanya yang salah. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Al, makasih ya. Kamu udah nguatirin aku. Ini dari Aldo. Kak, kakak tuh dari mana aja sih? Pasti kakak ngebujuk-bujuk Fitri ya? Kakak keterlaluan banget sih. Masa kakak lebih ngebelain dia dibanding adanya sendiri? Lo bisa diem nggak? Dasar arogan. Nih, bawa ke Aldo. Mus, ini udah waktunya pulang. Kok kamu bengong aja dari tadi? Emang udah jam berapa sekarang? Kondisi kamu nyedihin banget sih, Mus. Anak itu nggak mau ngaku lagi. Siapa cowok yang dia suka? Bikin penasaran aja. Ya, Rel? Lo ada acara nggak hari ini? Gue pingin ngobrol sebentar. Boleh. Gue nggak ada acara kok. Oke. Keterlaluan ya. Kurang ajar tuh anak. Dia berani ngelawan kamu. Iya, Mi. Aku tuh dijambak, dicakar, dimaki lagi. Mestinya anak itu harus segera dipecat. Masa dia berani sih ngelawan anak bosnya? Kayaknya dia berani kayak gitu karena dia yakin bakal dibela sama Kak Farel. Kamu bener juga, Kay. Makanya dia pede ngelawan kamu. Aduh, Kak Farelmu itu salah juga ya, Kay. Sayangnya papi waktu itu datang. Kalau nggak udah aku injek-injek tuh anak nih. Loh, emang papi bilang apa, Kay? Aku malah dibentak-bentak. Ya udah deh si Fitri pergi. Aduh, papi juga keterlaluan ya, Kay. Masa kamu dibentak di depan anak itu? Aduh. Itu ngebuktiin Mi kalau Kak Farel tuh cinta mati sama dia. Buktinya pada saat Fitri pergi aja dikejar-kejar. Aku malah nggak dibela. Siapa yang bela Farel?
Nggak ada apa-apa, Pi. Papi kok udah pulang? Makan yuk, Pi. Mi, bilang sama anak bungsumu itu suruh jaga kelakuannya di kantor. Bikin malu. Berantem sama Fitri sampai ribut kayak gitu. Gimana kalau sampai karyawan lain tahu? Pi, Papi tenang dulu dong. Kayla melakukan itu semua kan karena ada alasannya dong, Pi. Apa? Yaudah, sekarang Papi mendingan maafin Kayla dulu. Nanti Mami kasih tahu semuanya ya. Ibu sama anak sama aja. Al, ada yang ingin gue tanyakan sama lo. Sebenarnya gimana sih perasaan lo sama Fitri? Kenapa lu tanyain ini, Rel? Sebelum gue melangkah lebih jauh dengan Fitri, gue pingin tahu, Al, hubungan lo sama Fitri itu gimana? Dulu emang sih gue suka sama dia. Tapi gue berusaha realistis kalau ternyata dia gak suka sama gue. Dan sekarang hubungan gue sama dia cuma sebatas kakak sama adik. Dan sebagai kakak yang baik, gue gak pengen kalau perasaan dia sampai sakit, Rel. Jadi lo gak percaya, Al, kalau gue benar-benar cinta sama Fitri? Sorry, Rel, bukannya maksud gue begitu. Dan bukannya gue mau ikut campur atau so tau sama lo. Tapi kok bisa sih lu suka sama Fitri? Maksud lo? Setahu gue, lu sama Moza udah kenal bertahun-tahun. Sedangkan sama Fitri lu kan belum lama kenal. Terus kenapa bisa lu yakin kalau lu cinta banget sama Fitri? Waktu itu bukan ukuran penting untuk membuat seseorang jatuh cinta. Oke, gue ngerti, Al. Gue ngerti rasa kekhawatiran lo. Tapi percaya sama gue, Al. Gue nggak akan pernah menyakiti perasaan Fitri. Pegang kata-kata gue, Al. Atas nama cinta. Fitri. Fit. Ya ampun, Pak. Bapak ngapain sih datang ke sini lagi? Saya kan udah bilang berkali-kali, Bapak nggak usah datang ke sini lagi. Saya bawain makan malam nih. Makan yuk. Nggak mau, saya nggak tertarik. Bapak makan aja sendiri. Ya udah, kalau nggak mau makan, saya makan sendiri aja. Ya, Pak. Pak, ya. Gue bener-bener gak habis pikir. Kenapa Farel bisa mencintai Fitri? Rasanya gak mungkin. Pak Farel. Pak, Bapak janji ya sama saya. Ini terakhir kalinya Bapak datang ke kosan saya. Kamu serius, Fit? Gak menginginkan saya datang ke tempat kamu lagi? Kamu benci sama saya? Ini nggak ada hubungannya dengan benci, Pak. Bapak masih ingat, Bapak itu udah bentar lagi mau nikah sama Muza. Bukan, Fit. Itu bukan alasan kamu menolak saya datang ke sini, kan? Maksudnya? Akui aja, Fit, dengan jujur. Kamu gak mau saya ke sini karena kamu takut jatuh cinta sama saya, kan? Apa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Mbak Muza, kok bisa ada di sini? Silakan masuk, Mbak. Maaf, kosannya lagi berantakan.
Kok bisa sih? Nggak ada yang tahu kalau dia tuh udah nikah. Setahu saya sih tante, dia ke Jakarta ini mau nikah sama kakaknya Aldo. Tapi nggak sempat nikah, kakaknya Aldo keburu meninggal. Ya tapi aneh dong, belum nikah, masa fotonya udah begini? Ibu salah alamat. Mendingan ibu tanya aja langsung sama anaknya sendiri. Kamu mau ngejar Farel terus? Ibu nggak ngerti juga ya. Mendingan ibu pergi dari sini. Bawa aja amplop itu, saya nggak butuh.